Halo Sobat Hebat, pada video kali ini saya mau share 5 sikap tidak dewasa yang bikin hidup kamu jadi toksik alias keracunan dan racun itu bikin kamu jauh dari kesuksesan. Ini dia. Halo Sobat Hebat, salam sukses bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya, Edvan M. Kautsar, di sebuah channel yang tentunya akan berisikan konten inspiratif dan penuh dengan motivasi yang bakalan bikin kamu tambah sukses dan tambah hebat. Saya Edvan M. Kautsar, senang banget bisa menyapa kamu semuanya di video kali ini. Dan buat kamu semua yang baru aja nonton channel ini, jangan lupa buat di like, komen, dan juga langsung klik aja tombol subscribe biar kamu tambah sukses dan tambah hebat. Amin, amin, ya robbal alamin. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda senantiasa sukses, berlimpah rezeki, dan kebahagiaan. Nah, pada video kali ini seperti yang tadi saya sampaikan sebelum video bumper, saya akan berbagi tentang 5 sikap kekanak-kanakan yang bakalan bikin kamu keracunan alias jadi orang toksik dan bikin kamu susah alias jauh dari kesuksesan. Apa aja itu? Nah, kita harus bahas dulu nih, apa itu toksik? Toksik adalah asal katanya dari racun dalam bahasa Inggris ya. Racun di sini adalah sebuah perilaku racun yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Nah, saya pernah sampaikan di video sebelumnya bahwa tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Bisa saja anak berusia 14 tahun jauh lebih dewasa dibandingkan orang tua berusia 41 tahun. Ada nggak? Banyak. Ya, ada seorang anak yang dengan tenang melewati berbagai masalah hidupnya, padahal bisa jadi hidupnya sangat berat, tapi orang tuanya justru dia gerabak kerubuk gitu ya, gerabak kerubuk apa tuh? Jadi intinya dia nggak siap secara mental untuk menghadapi kehidupannya. Nah, karakter inilah yang membuat orang bisa sukses. Ingat, 80% kesuksesan bukan karena kepintaran kita, tapi karena karakter kita. Sisanya 20% baru karena kepintaran kita. Maksudnya gimana? Percuma pinter kalau males, percuma pinter kalau nggak disukain orang. Ya siapa yang mau kerja sama kita, betul ya? Percuma Anda cerdas kalau Anda malas, dan sebagainya. Nah, sikap tidak dewasa atau sikap kekanak-kanakan itu kita langsung aja masuk ke yang pertama. Yang pertama yaitu baperan alias mudah tersinggung. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngerasa dijauhin, dikit-dikit ngerasa orang-orang nggak suka sama dia. Intinya itu adalah sikap overthinking. Ya, melebih-lebihkan. Ada orang update satu selalu ngerasa disindir, padahal bukan buat dia. Nah, orang-orang kayak gitu tidak bermasalah dengan orang lain, tapi bermasalah dengan dirinya sendiri. Hidupnya bisa bahagia nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena setiap hari hidupnya cuma mikirin kehidupan orang lain. Ya, mikirin omongan orang, mikirin pikiran orang, ditetap dikit sama orang, mikirin nih dia pasti nggak suka nih sama gue nih. Negatif terus, ya. Orang yang baperan kayak gini, ini jauh dari kata dewasa. Hidup ini keras, Sobat Hebat. Kalau Anda kesentuh dikit tersinggung, ya baper, aduh, rugi banget. Ya, rugi banget. Apalagi sampai leave group, sampai akhirnya ngebalas ngomongin orang di belakang. Aduh, itu perilaku yang sangat-sangat tidak dewasa. Nah, perilaku baper seperti ini sebenarnya solusinya sederhana. Gini, teman-teman. Contoh kasusnya adalah kalau ada orang update status, kemudian kita tersinggung, baper. Tanyain aja sama diri kita, bener nggak sih yang dia omongin? Bahwa kita tuh misalnya orangnya songong, ya kan? Bener nggak sih kalau kita orangnya songong atau kita pemarah? Bener nggak? Kalau bener, ngapain tersinggung? Yang ada introspeksi. Bener nggak? Bisa jadi dia pengen ngomong langsung, tapi nggak berani. Nah, jadi kalau bener, nggak usah tersinggung. Kan memang itu diri kita. Ya, yang penting kita mau memperbaiki diri. Nah, yang kedua, kalau apa yang dia omongin ternyata nggak benar, nggak sesuai dengan diri kita, ngapain tersinggung? Berarti bukan buat kita. Ya udah kita bilang, oh ya, gue kan nggak kayak gitu, berarti bukan buat gue. Semudah itu, teman-teman. Oke? Nah, jadi ini sikap yang pertama, sikap baper harus kita hapus dari kehidupan Anda, kehidupan kita. Yang kedua adalah suka ngambek alias ambekan. Ya, ini adalah sebuah sikap yang benar-benar kekanak-kanakan dan ini bikin kita dijauhin banyak orang. Marah boleh nggak? Boleh, pada saat dan waktu yang tepat. Ya, misalnya gini, tiba-tiba orang mukul kita nih di muka. Ya, kalau nggak marah, aneh teman-teman. Ya, justru respon alami kita adalah marah gitu ya. Atau ada orang yang merugikan kita. Marah nggak? Boleh nggak marah? Boleh gitu. Asal caranya, waktunya, kondisinya tepat, itu boleh.
Nah, tapi kalau dikit-dikit ngambek, itu toksik namanya. Jadi kalau saya hari ini mudah marah, ya termasuk saya ceramahin diri saya sendiri nih. Kalau mudah ngambek, mulai dari nyetir aja ngambek-ngambek, ya apalagi kalau nyetir itu seseorang itu bisa dilihat karakternya ketika dia lagi nyetir. Nah, ya kalau orangnya gerasa-gerusu ya kelihatan dia nyetirnya gitu, ya. Nah, jadi teman-teman, suka ngambek ini kita harus ilangin. Caranya gimana? Sabar. Yang kedua, jangan dilihat segala sesuatu dari sisi negatifnya. Kita harus ngelihat dari sisi positifnya juga. Gitu. Yang ketiga, yang paling penting adalah don't be too serious gitu. Jadi jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius dalam menjalani kehidupan. Santai aja, nikmatin aja gitu. Ya, bahagia itu tahu nggak makna bahagia yang sesungguhnya? Bahagia yang sesungguhnya adalah ketika kita merelakan hal yang terjadi tanpa memikirkan apa yang seharusnya terjadi. Ulangi ya. Bahagia adalah ketika kita merelakan hal yang sudah terjadi tanpa kita harus memikirkan hal yang seharusnya terjadi. Gitu. Contohnya kita kalah nih jadi juara 3. Ya udah, terima gitu. Tanpa harus mikirin kan gue harusnya juara 1. Nah, kalau masih kayak gitu, akhirnya ujung-ujungnya jadi mudah marah, suka ngambek karena sulit menerima kenyataan. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, adalah egois. Egois ini pengen menang sendiri, yang penting dia untung, yang lain terserah. Nah, orang yang egois kayak gini, itu bener-bener toksik sih. Ya, mudah-mudahan diri kita nggak ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena kalau itu sampai terjadi di dalam hidup kita, orang nggak bakalan ada yang suka. Anda pinter nih. Kamu pinter banget gitu ya. Cerdas, skill kita punya. Tapi orang nggak suka. Ada nggak yang mau ngasih kamu kerjaan? Ada nggak yang mau kerja sama-sama kamu? Nggak ada. Kenapa? Karena kamu dianggap toksik bagi dia. Karena kita dianggap toksik bagi dia. Dan dia nggak seneng kerja sama kita. Ngapain kerja sama lu, Van? Misalnya ya, kalau misalnya saya punya sikap egois ini. Kenapa? Karena ujung-ujungnya lu bakal menang sendiri, gue bakal rugi. Nah, jadi sikap egois ini bener-bener bakalan ngerugiin hidup kita. Jadi sekali-kali kita harus mikirin perasaan orang. Ya, sekali-kali tapi ya, bukan mikirin selalu. Kemudian juga kita ketika melakukan sesuatu kepada orang lain, kita harus memposisikan dulu diri kita menjadi diri dia. Gitu. Kita posisikan diri kita sebagai dirinya. Enak nggak nih kalau ada orang ngomong kayak gini sama gue? Enak nggak nih kalau ada orang bersikap seperti ini sama gue? Pastikan itu kita lakukan sebelum melakukan, jangan setelah melakukan karena percuma. Oke? Nah, sikap egois ini harus kita buang, kita delete, kita uninstall dari dalam diri kita. Oke, dari dalam diri kita buang, kita hapus. Berikutnya adalah sikap yang nggak tanggung jawab. Ini banyak banget. Saya ketemu rekan-rekan bisnis, klien, atau apapun itu namanya yang nggak bertanggung jawab. Kenapa ini terjadi, Anda tahu? Ya karena, apa ya? Ya mungkin karena sikap egoisnya tadi, karena dia memang toksik gitu. Dia nggak bertanggung jawab atas apapun yang sudah dia lakukan. Ya, you should take it for granted gitu. Ketika Anda mengambil sesuatu, Anda harus siap dengan konsekuensinya. Ini ada kejadian unik. Jadi ada salah satu mobil saya yang sedan, itu saya datang ke bengkel variasi mobil buat dibenerin. Jadi bukan dibenerin nih, ditambahin variasi, tapi bukan variasi yang alay gitu, bukan. Cuman saya pengen ada tombol apalah gitu ya, yang nggak bisa saya ceritain. Nah udah tuh, sebenarnya saya ke situ cuma mau bersihin lampu mobil. Ya, karena ini termasuk mobil saya yang lama, jadi lampunya yang kanan udah agak kusam. Yang kiri udah agak kusam dan saya mau minta dia bersihin karena di bengkel itu terkenal bisa bersihin lampu sampai ke dalam-dalamnya gitu kan. Nano burn coating lah istilahnya. Tapi saya iseng sama karyawannya, "Mas, bisa nggak? Saya punya alat ini, bisa nggak bantu pasang?" Dia bilang bisa. Ya udah. Kalau bisa berapa harganya, nego, deal. Tapi saya benar bisa nggak? Saya tanya bisa nggak? Bisa. Ya udah tuh. Dah, akhirnya dia kerjain, dia bongkar pintu mobil saya. Kemudian dia potong-potong kabel, dia sambung sejam setengah, 2 jam nggak bisa. Saya tanya, bisa nggak Mas? Wah Mas, ini katanya barangnya rusak gitu kan. Ya udah tuh, saya order lagi, langsung dikirim sama Gojek. Kemudian datanglah orderan yang saya order gitu, yang saya beli. Dia pasang lagi 2 jam, 3 jam nggak bisa, tapi dia diam terus. Sampai akhirnya saya tanya, gimana Mas, bisa nggak? Nah dia malah balik nyerang saya. Pak, kalau saya diganggu terus, dia bilang, saya nggak bisa konsentrasi kalau Bapak nggak tenang. Saya nanya masih baik-baik loh. Nah, saya kan nggak enak, tapi saya mundur dulu tuh. Saya belum ada pengen marah nggak, karena mungkin dia lagi konsentrasi.
Sampai akhirnya jam 3 sore, jadi dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore saya nunggu di situ. Sampai bosnya dia datang, pemilik toko itu, dia nggak kelar-kelar. Akhirnya saya baru tahu ternyata justru dia merusak kaca spion saya. Gitu. Jadi kabel-kabelnya banyak yang rampung, macam-macam lah. Jadi kompleks. Jadi mobil datang dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan sakit gitu ya. Nah, akhirnya ya saya sebagai pemilik mobil minta pertanggungjawaban dong. Nah, yang luar biasa pelajaran. Itu toko, ya, si pemiliknya ada 2 cowok cewek, mereka teman kuliah gitu, dan si karyawan ketiga-tiganya tanggung jawab. Mereka mau mengganti kerugian, ya, kerugiannya jutaan loh, padahal saya cuma datang ke sana cuma bayar 200.000. Kemudian mereka mau mengganti, yang ketiga mereka mau ikut memperbaiki, bahkan, nah ini saya nggak ikut campur ya. Yang keempat, si pimpinannya sampai memecat si pegawainya itu, gitu. Pegawainya itu sampai dipecat. Padahal hari setelah itu saya sempat dibantu lagi sama pegawainya, tapi emang ngomongnya ini memang kurang enak si pegawainya gitu. Saya dibantu, dipasangin, malah makin error, merembet kemana-mana, makin rusak. Sampai akhirnya dia mau bertanggung jawab, pemilik tokonya, dan si karyawan itu dipecat gitu. Ya. Walaupun udah kayak gitu, saya tetap ngasih duit sama dia 50.000 tips gitu ya. Kemudian saya juga bilang tuh, kalau bisa Pak, jangan dipecat, kasihan gitu kan. Malah jadi saya tuh yang ngebantuin nolongin. Tapi dia bilang ya ini konsekuensi. Dia melakukan kesalahan berkali-kali, merugikan, bahkan ngebentak saya sebagai konsumen, dan akhirnya dia dipecat. Nah, dengan bertanggung jawab seperti itu, saya sebagai konsumen gimana? No hard feeling, saya nggak ada masalah gitu. Saya nggak ingin ngejelek-jelekin juga si bengkel tersebut. Saya fine-fine aja sama bengkelnya, walaupun si pintu saya rusak, tapi kan diganti sama dia. Tuh lihat, bagaimana sikap tanggung jawab mampu menyelamatkan karir Anda, hidup Anda, dan rasa kepercayaan orang terhadap Anda. So, kalau Anda tidak bertanggung jawab, orang tidak akan percaya sama kita. Orang akan menganggap Anda orang yang tidak pantas dipercaya. Dan kepercayaan adalah sesuatu yang amat sangat mahal. Oke? Dan yang kelima, teman-teman, balik ke yang barusan saya bahas, tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena tidak bertanggung jawab. Nah, itulah 5 sikap, ini nggak perlu dibahas ya, yang nggak bisa dipercaya. Karena itu terjadi karena kita melakukan 4 sikap yang tadi saya bahas, yaitu baper, mudah ngambek, ya, kemudian egois, dan tidak bertanggung jawab, yang akhirnya berdampak pada tidak dipercaya. Kalau sudah nggak dipercaya nih, walaupun Anda sukses, walaupun Anda berpengalaman, walaupun Anda pintar, cerdas, Anda nggak akan dilibatkan dalam hal apapun oleh orang-orang di sekitar Anda. Anda akan dijauhi, Anda tidak akan dipercaya, Anda tidak akan mau dikasih apapun sama mereka. Mereka tidak mau bekerja sama dengan Anda semuanya. Oke, sobat hebat, itulah 5 sikap tidak dewasa, ya, kekanak-kanakan, childish, dan toksik yang harus kita hindari di dalam kehidupan. Sebelum menunjuk orang lain toksik, jangan lupa ngaca dulu, jangan-jangan kitalah orang yang toksik. Semoga bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe. Dan kalau kamu punya ide buat tema-tema lain yang mau saya bahas, tulis aja di kolom komentar. Serta jangan lupa follow Instagram saya @edvanmkautsar. Kemudian jangan lupa juga teman-teman untuk bergabung bersama Nasi Viral Tasik. Kita berbagi sedekah, ya, sedekah Jumat, sedekah subuh, sedekah makanan bersama Nasi Viral Tasik. Cek aja Instagramnya di @nasiviraltasik atau cek di kolom deskripsi. Saya Edvan M. Kautsar undur diri. Mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan share. Saya Edvan M. Kautsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Mari belajar memahami rahasia sukses berlimpah rezeki bersama Edvan M. Kautsar melalui e-course Kuantum Rezeki di www.naiklevel.id. Dapatkan diskon spesial sekarang juga. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi Nasi Viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi, dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.